Bayangkan sebuah mesin yang awalnya bekerja dengan sempurna, memberikan tenaga optimal dan respons instan setiap kali pedal gas diinjak. Namun, perlahan-lahan, suara halusnya berubah menjadi dentuman kasar, seperti jeritan kesakitan dari dalam ruang bakar. Knocking yang terus-menerus menghantam piston, seperti palu yang memecah batu, meninggalkan retakan-retakan halus yang tak kasat mata. Posit karbon menumpuk, menyumbat injektor, melapisi katup, dan membuat mesin semakin tersengal, seperti seorang pelari yang paru-parunya dipenuhi asap. Hingga suatu hari, saat pengemudi memacu kendaraan dengan harapan mendapatkan performa terbaik, terdengar suara keras piston pecah, connecting rod bengkok, dan mesin pun mati, tak bernyawa, meninggalkan hanya bau gosong dan tagihan mahal untuk perbaikan yang seharusnya tak perlu terjadi. Menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan lebih rendah dari rekomendasi pabrikan dapat menimbulkan efek domino pada mesin, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Baru-baru ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan isu pengoplosan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax oleh PT Pertamina Persero. Kabar ini memicu kekhawatiran terkait kualitas dan keaslian BBM yang beredar di pasaran. Isu ini mencuat setelah adanya laporan yang menyebutkan dugaan praktik pengoplosan Pertalite RON 90 menjadi Pertamax RON 92 oleh oknum di internal Pertamina. Laporan tersebut mengindikasikan adanya potensi korupsi dalam pengadaan BBM berkualitas rendah yang dijual sebagai BBM berkualitas tinggi dengan nilai mencapai Rp193 triliun. Menanggapi tuduhan tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Happy Wulansari, menegaskan bahwa tidak ada praktik pengoplosan dalam distribusi BBM mereka. Happy menjelaskan bahwa Pertamax yang disalurkan ke masyarakat memiliki spesifikasi sesuai dengan ketetapan pemerintah, yaitu RON ke-92. Proses yang dilakukan di terminal BBM utama hanya melibatkan injeksi pewarna atau disebut dyes untuk membedakan produk dan penambahan aditif guna meningkatkan performa Pertamax tanpa mengubah nilai oktan. Di sisi lain, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memulai penyelidikan terkait dugaan mega korupsi BBM senilai Rp193 triliun ini. Penyelidikan difokuskan pada kemungkinan adanya pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax oleh oknum di Pertamina. Namun, hingga saat ini, proses hukum masih berjalan dan belum ada kesimpulan resmi yang diumumkan. Isu ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa pihak mengungkapkan kemarahan dan kekecewaan terhadap dugaan praktik curang tersebut. Sementara yang lain menunggu hasil penyelidikan resmi sebelum mengambil kesimpulan. Media juga turut memberitakan berbagai sudut pandang terkait isu ini. Ketika mesin yang direkomendasikan minimal RON 92 dipaksa menggunakan RON 90, efek yang muncul bisa dirasakan dalam waktu relatif singkat. Pertama, knocking detonasi awal. Bahan bakar dengan oktan lebih rendah, lebih mudah terbakar sebelum waktu yang diharapkan pre-ignition, menyebabkan knocking atau detonasi yang merusak piston dan kepala silinder. Kedua, penurunan performa. Sensor knocking jika ada, akan bekerja menyesuaikan waktu pengapian untuk mengurangi knocking, tetapi ini mengorbankan tenaga dan respons mesin. Ketiga, efisiensi bahan bakar menurun. Karena proses pembakaran tidak optimal, konsumsi bahan bakar bisa meningkat, membuat mesin terasa lebih boros dibandingkan saat menggunakan bahan bakar sesuai spesifikasi. Keempat, peningkatan suhu mesin. Pembakaran yang tidak sempurna menyebabkan peningkatan panas, berisiko pada komponen mesin yang rentan terhadap suhu tinggi. Jika penggunaan RON yang lebih rendah terus berlanjut dalam jangka panjang, efeknya bisa semakin parah, seperti berikut. Yang pertama, kerusakan katup dan kepala silinder. Knocking yang terus-menerus bisa menyebabkan kausan dini pada katup dan kepala silinder akibat tekanan dan panas yang tidak terkendali. Yang kedua, penumpukan karbon berlebih. Pembakaran tidak sempurna menyebabkan residu karbon yang menempel pada piston, katup, dan ruang bakar, mengurangi efisiensi mesin dan memperparah knocking. Yang ketiga, injektor dan busi cepat kotor. Bahan bakar dengan oktan rendah bisa meninggalkan lebih banyak endapan karbon pada injektor dan busi, mengurangi efisiensi penyemprotan bahan bakar, serta menurunkan kualitas pembakaran. Keempat, potensi kerusakan piston dan connecting rod. Knocking yang parah dalam jangka panjang bisa menyebabkan piston pecah atau connecting rod bengkok karena tekanan yang tidak merata dalam ruang bakar. Jika dibiarkan, masalah ini bisa menyebabkan mesin harus di-overhaul lebih awal atau bahkan perlu diganti lebih cepat dari usia normalnya. Jika dibiarkan, masalah ini bisa menyebabkan mesin harus di-overhaul lebih awal atau bahkan perlu diganti lebih cepat dari usia normalnya.